Ini pertama itu saya kasih tahu dulu tentang RPS, rencana pembelajaran semesternya dulu ya. Nah, saya pernah share sebenarnya dari awal ya RPS untuk di awal-awal ya. Nah, khusus untuk pertemuan kita kali ini kan anggaran BOP. Nah, kalian harus tahu sebenarnya ini kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan. Nah, mahasiswa memahami konsep dalam anggaran BOP. Lalu, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengawasan BOP, bahan kajiannya, pengertian dan konsep anggaran BOP, lalu pengawasan BOP. Strategi atau metode pembelajarannya itu daring dan diskusi, alokasi waktunya 3 kali 50 menit ya. Nah, pengalaman belajar mahasiswa. Mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan oleh dosen. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan kembali pengertian dan konsep anggaran BOP dan pengawasan BOP. Kriteria penilaian atau indikator pencapaian. Penguasaan pengetahuan teoretis dan kemampuan analisa, metode, serta penyusunan perangkat analisa. Instrumen penilaiannya dari penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian karakter atau perilaku. Ya. Nah, untuk yang materi yang pertemuan berikutnya itu konsep harga pokok produksi dan mahasiswa dapat menyusun anggaran BOP. Nah, yang kita perhatikan itu adalah yang pertemuan ini yang pengertian dan konsep anggaran BOP dulu dan pengawasan BOP ya. Oke. Lalu materinya saya share. Kalian bisa lihat di buku kalian ataupun ya ini sama dengan di buku. Mau lihat di sini juga bisa saya sharekan dulu. Ya. Jadi yang pertama bab 6 anggaran biaya overhead pabrik ya. Nah, kita lihat pengertian dulu. Nah, sebelum ke teori kehitungan, kita harus memahami pengertian dulu, konsep teorinya ya. Pertama, pengertian biaya overhead pabrik. Ya, biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi BOP atau biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan terjadinya proses produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, berarti yang dinamakan dengan BOP adalah biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Contoh dari BOP adalah biaya bahan baku tidak langsung. Contohnya misalnya kancing dan pita pada perusahaan konveksi. Kita tahu kalau produksi baju itu bahan utamanya biaya bahan baku langsungnya adalah kain ya. Nah, bahan baku tidak langsungnya itu kancing, pita ya. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya apa? Biaya gaji satpam. Satpam kan tidak langsung terkait dengan ikut memproduksi kan gitu. Lalu biaya gaji tenaga pembukuan, akunting itu tidak terkait dengan proses produksi, ya. Biaya gaji tenaga pembukuan dan perusahaan konveksi contoh. Biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap dan sebagainya, ya. Oke. Lalu anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya tersebut terjadi. Nah, jadi anggaran BOP adalah atau anggaran biaya overhead pabrik adalah perencanaan yang terperinci terkait dengan biaya-biaya yang tidak langsung yang sudah dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan proses produksi selama suatu periode yang akan datang, di mana biasanya dia meliputi jenis biayanya, waktunya, tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi. Oke. Kita di pengertian biaya overhead pabrik dan pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Ada yang mau ditanyakan? Pengertian biaya overhead pabrik dan pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Ada? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Miranda.
Sorry, saya Mengapa agak biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dikecualikan dari biaya overhead pabrik? Terima kasih, Bu. ya, oke. Nah, jadi dalam satu proses produksi ya, di dalam proses produksi itu kan mencakup sebenarnya hanya 3 biaya yang dikeluarkan. Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sisanya adalah biaya overhead pabrik. Kita tahu dalam proses produksi ya, proses produksi adalah proses untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai barang jadi kan? Betul? Nah, dalam proses mengolah tentunya hal utama yang tidak bisa terlepas adalah bahan baku. Betul ya? Bahan baku. Jadi bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang itu adalah dua komponen. Biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung adalah yang langsung terkait dengan proses produksi. Tapi kalau biaya overhead pabrik adalah memang dia juga biaya yang terkait dengan proses produksi. Tapi tidak langsung mempengaruhi proses produksi dari produksi itu sendiri ya. Jadi dia hanya fungsinya mensupport saja, tapi dia tidak bisa terpisahkan dari proses produksi. Nah, itu kenapa dia dikategorikan ke biaya overhead pabrik ya. Contoh, kita ambil contoh tadi kan perusahaan konveksi ya. Atau contoh kita memproduksi baju deh ya. Baju yang kita pakai, bahan utamanya apa? Biaya bahan baku langsungnya itu apa? Kain. Betul kan? Tanpa ada kain, baju kamu bisa nggak tercipta nggak? Atau dengan kancing aja bisa tiba-tiba muncul baju itu yang kamu pakai? Nggak bisa ya. Jadi utamanya yang tidak terpisahkan adalah kain. Ya, butuh juga contoh pita. Ya, kamu percantik perindah gitu. Pita, ya. Butuh juga kayak tenaga misalnya satpam untuk jaga mesin-mesin kamu, ya. Butuh tenaga akunting juga, ya. Butuh bagian keuangan juga, contoh ya. Atau kamu butuh pembantu tapi yang bersih-bersih pabrik gitu loh. Tapi dia tidak langsung mengerjakan pakaian itu, ya. Jadi itu ya. Jadi kenapa ada pembedaan dalam biaya produksi itu ada dulu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ya. Itu adalah komponen yang tidak bisa dipisahkan dari suatu produk. Sedangkan overhead pabrik itu memang juga mempengaruhi produksi, tapi dia bukan yang paling utama di dalam proses produksi itu. Artinya dalam saya contohkan tadi udah jelas ya, dalam membuat baju kalau kain nggak ada, penjahit nggak ada, baju kamu nggak bisa ya. Hanya kancing dan benang bisa jadi baju, hanya pita nggak bisa gitu ya. Jadi kalau ada kain dan ada penjahit, nah itu mungkin saja bisa ada baju ya gitu kan. Utamanya itu bisa. Kayak yang lain hanya pendukung, biaya yang tidak memang sih dia dibutuhkan di produksi tapi tidak langsung terkait proses produksi. Kira-kira seperti itu Miranda. Bisa menjawab? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya. Ada lagi pertanyaan pengertian biaya overhead pabrik dan anggaran biaya overhead pabrik? Yang lain ada pertanyaan? Jelas nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan. Oh, Davin ya, Davin Portino. Kenapa biaya overhead? Ya, Bu, kenapa biaya overhead itu perlu dianggarkan, Bu? Biaya overhead pabrik perlu dianggarkan. Oh ya, sangat penting dianggarkan. Nah, nanti ya. Nanti saya jelaskan di tujuan ya. Bentar lagi di slide yang ini. Nah, secara umum dulu ya, secara umum. Sebenarnya biaya overhead pabrik ini pengaruhnya apa? Tadi ada pertanyaan juga ya. Biasanya ada pertanyaan dari ini mahasiswa juga ya. Mereka nanya, ada nggak sih perusahaan yang tidak mencatat BOP? Bisa aja, ada aja ya. Tapi mungkin 10% ya. Contoh kalau kamu bilang, kamu home industry lah sekarang Davin ya. Misalnya, Davin bikin kue, produksi kue bakery di rumah ya. Mungkin nggak panggil karyawan, mungkin orang tua atau yang di rumah itu misalnya 3 orang nggak ada, papa mama dan kamu gitu kan. Mereka bagian produksi dan kamu pasti kan di situ ya sudah ada
walaupun ada pembagian kerja, tapi apakah bisa menjamin kamu mencatat semua dan membagi detail? Kamu membuat anggarannya secara detail mungkin, tapi secara sederhana kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu berpaku ke apa? Anggaran yang sudah ada sebelumnya ya. Harga jual kamu patokan yang sebelumnya, lalu enggak kamu hitung produksi yang disesuaikan setiap ada kegiatan produksi seperti itu ya gitu. Jadi ada tidak menutup kemungkinan ada perusahaan tidak ini. Akibatnya apa? Pengaruhnya. Jadi di sini ada pengaruh ke harga pokok produksi kamu tidak bisa dihitung secara tepat. Ya. Lalu harga pokok penjualannya juga tidak bisa dihitung secara tepat. Kemudian pengaruh ke anggaran kas. Anggaran kasnya terkait dengan pencatatan pengeluaran kas ya, tidak bisa secara akurat juga disajikan ya. Dan banyak lagi. Lebih ke 3 efek tadi, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan anggaran kasnya. Pengaruh ke situ. Nah, ada lagi faktor lain. BOP itu tidak bisa diawasi secara detail ya. Jadi mungkin saja ada perusahaan kecil, mungkin dia tidak mencatat ya BOP itu sendiri. Anggaran itu sendiri secara detail ya. Catat tapi secara umum, tapi tidak di detail ya. Ada juga mungkin yang tidak catat ya. Berpakunya ke pengalaman tahun lalu seperti itu ya. Oke, Davin, mungkin nanti lebih jelas di slide berikutnya. Oke, Bu. Makasih. Makasih, Dasin. Oke, Davin. Ada lagi mau tanya? Nggak ada tanya, berarti jelas ya? Oke, sekarang saya mau tanya beberapa orang apakah dia sudah jelas ya? Saya mau tanya, coba, nah yang namanya Andi Wijaya. Ya, Bu. Andi Wijaya mana? Ada. Apa yang sudah kamu pahami? Kamu ngerti pengertian anggaran biaya overhead pabrik dan pengertian anggaran biaya overhead pabrik? Udah ngerti belum? Satu slide yang tadi saya jelaskan. Masih coba dipahami sih, Bu. Oke, masih coba kamu Pak. Oke, sekarang kamu coba jelaskan ke saya pengertian biaya overhead pabrik itu apa ya? Yang sudah kamu pahami? Bisa. Biaya overhead pabrik itu biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk. Jadi yang selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Oke. Contohnya? Contohnya, misalnya biaya pengepakan atau biaya sewa pabrik, gedung, bangunan pabrik. Oke. Oke, terima kasih Andi. Ya. Sekarang anggaran biaya overhead pabrik. Nah, coba Aura Angelica. Aura, ngerti nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, masih coba untuk dipahami, Bu. Nah, anggaran biaya overhead pabrik. Nah, kira-kira yang sudah kamu tangkap itu apa? Apa pengertiannya saja deh, yang menurut pemahaman kamu? Perencanaan mengenai biaya-biaya tidak langsung yang disajikan dengan cara itu secara terperinci, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Aura. Coba saya minta satu orang lagi ya. Eric Alfredo. Ya, Bu. Eric. Silakan. Eric Alfredo Pabrik. Eric ada di rumah ya? Anggaran biaya overhead pabrik adalah seperti dia rincian biaya-biaya overhead pabrik yang akan dikeluarkan nantinya. Jadi ada rincian periodenya kapan, jenis biayanya apa,
waktunya kapan sama di departemen apa. Oke, oke, baik. Terima kasih, Erich. Oke, Erich ada di rumah ya? Iya, Bu. Oh, di rumah juga pakai masker? Iya, Bu. Soalnya ada tamu tadi. Wah, menerapkan protokol sekali kamu ya. Oke. Jadi kalau nggak ada tamu nggak masker ya? Iya, Bu. Oh ya, sama. Saya juga gitu ya. Tapi saya jarang terima tamu sekarang. Oke. Oke, terima kasih ya. Saya lanjut ya ke tujuan. Tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ya. Nah, secara umum tujuannya adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Ya, jadi di sini tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik secara umum adalah alat untuk mengkoordinasikan kerja dan alat untuk mengawasi kerja, sehingga manajemen itu lebih terbantu dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Kalau secara khusus dia bertujuan untuk pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Jadi dengan kamu menyusun anggaran BOP ya, kamu bisa mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Karena kan di detail ya, jadi kamu bisa tahu ini sudah efisien atau belum, biaya-biaya sudah dikeluarkan atau digunakan ya. Kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Nah, dengan kita menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kita bisa menentukan harga pokok produk itu secara lebih tepat. Harga pokok produk itu ya meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu sudah tepat atau enggak. Kita bisa tahu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik itu sesuai dengan tempat atau departemen mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Jadi dengan kita menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kita bisa mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik saya ini sudah tepat belum, sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya itu seharusnya dibebankan. Contoh, biaya gaji akuntan ya atau pembukuan. Tentunya dia pasti di departemen jasa atau pembantu, bukan di departemen produksi ya. Nah, keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Dengan kita menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kita bisa mengawasi biaya-biaya overhead pabrik yang terjadi di perusahaan ya. Jadi kesimpulan, anggaran biaya overhead pabrik itu berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan anggaran harga pokok produksi, anggaran pokok penjualan, dan anggaran kas ya. Kalau harga pokok produksi itu kita bisa ya, jadi anggaran BOP itu adalah dasar bagi kita untuk menyusun anggaran harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu kan ada meliputi 3 biaya tadi ya, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP ya. Jadi sebenarnya harga pokok produk saya itu sudah benar belum, sudah tepat belum, rugi nggak saya kalau saya menetapkan segitu ya. Jadi harga pokok produksi itu kayak modal kalian. Modal kamu ketika memproduksi satu produk, lalu anggaran pokok penjualannya. Penentuan harga jual saya sudah tepat belum ya, sudah benar belum ya, sesuai dengan BOP yang terjadi belum gitu. Lalu anggaran kas itu meliputi pengeluaran kas, penerimaan kas, ya seperti itulah ya, siklus kasnya gitu ya. Oke, tujuan. Nah, ada pertanyaan nggak tentang tujuan? Jadi tadi pentingnya perusahaan itu menyusun anggaran biaya overhead pabrik ya. Sudah terjawab di tujuannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan tujuan? Tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oh, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Untuk slide ini ya. Hardiana yang mana? Saya, Bu.
Nah, Hadiana, coba Hadiana, tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yang sudah Hadiana tangkap itu apa? Sesuai pemahaman kamu? Tujuan. Silakan Hadiana. Tujuan penyusunan anggaran agar kita bisa mengetahui harga pokok produksi produk kita itu berapa, harga pokok untuk penjualan tuh berapa, dan kita Ya. bisa memahami biaya-biaya apa yang keluar dari perusahaan kita, Bu. Oke, ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, dari apa yang bisa kita ketahui, kita juga bisa memudahkan manajemen, Bu, untuk mengambil keputusan. Ya, oke. Itu aja? Oke, bagus ya. Bu. Oke. Ya, terima kasih Hadiana. Ya, saya lanjut ya ke slide berikutnya. Karena masih banyak. Ya, bentar. Tujuan sudah. Kita lihat penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Ini agak banyak ya. Jadi kalian jangan bingung. Agak banyak karena step by step. Nah, intinya penyusunan anggaran biaya overhead pabrik itu harus mencakup perincian mengenai jenis barang yang kita hasilkan. Contoh, roti gandum. Nah, contohnya. Atau mie instan apa yang kamu mau hasilkan. Atau tas yang jelas ya jenis barangnya gitu. Lalu jumlah barang yang diproduksi, berapa unit gitu. Departemen atau tempat di mana biaya dialokasikan. Kamu harus menjelaskan secara terperinci, menuliskan secara terperinci di anggarannya ya. Contoh ada departemen, contoh laminating, lalu ada departemen misalnya laminating, lalu departemen listrik, contoh ya, contoh. Lalu tarif biaya overhead pabrik per satuan kegiatan. Yang kelima, waktu atau kapan produksi itu dilaksanakan. Jadi harus ada merincikan seperti ini ya, 5 jenis ini ya. Lalu, nah ini di luar daripada konteks itu ya. Dalam kaitannya dengan menentukan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam BOP atau biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan yang pertama adalah penanggung jawab perencanaan biaya. Perlu ditegaskan adanya prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau prinsip biaya departemen langsung. Nah, untuk merealisasikan ini, maka departemen dibagi menjadi 2, yaitu pertama ya, departemen produksi, yaitu departemen yang menjalankan kegiatan produksi yang dalam kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga BOP yang terjadi disebut biaya overhead pabrik langsung. Contoh departemen produksi itu apa? Misalnya yang terkait langsung dengan produksi. Contoh bagian penjahitan, ya. Contoh ya. Lalu departemen jasa atau pembantu, yaitu departemen yang tidak menjalankan kegiatan produksi, tetapi membantu kelancaran jalannya proses produksi. Sehingga biaya overhead pabrik yang terjadi disebut biaya overhead pabrik tidak langsung. Contoh, departemen listrik, gitu ya. Departemen untuk misalnya departemen pewarnaan, gitu ya. Contoh ya, penyetrikaan itu kan ya membantu saja ya gitu. Nah, kita lihat lagi. Kedua, kamu harus menentukan jumlah biaya atau penentuan jumlah biaya. Nah, penentuan jumlah biaya itu diserahkan kepada masing-masing departemen yang persetujuannya dapat dilakukan oleh kepala departemen yang bersangkutan dengan izin pimpinan perusahaan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah biaya overhead pabrik, yaitu sifat biaya. Jadi berdasarkan sifatnya ada 3 macam biaya, yaitu biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah pada berbagai tingkat produksi. Contoh depresiasi pabrik,
mesin, kendaraan, gaji pegawai produksi. Lalu biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi atau periode. Contohnya biaya bahan penolong. Lalu biaya semi variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Contoh biaya pemeliharaan tenaga kerja tidak langsung. Lalu yang kedua, wewenang untuk menentukan biaya ya. Nah, oke. Ketiga, pengawasan biaya overhead pabrik. Dalam pengawasan biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan pengalokasian BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Karena biaya yang timbul pada Departemen Jasa ini selain untuk kepentingan Departemen Jasa sendiri dan juga untuk kepentingan Departemen Produksi. Pengalokasian BOP juga dapat dilakukan dengan cara clean cost concept, yaitu pengalokasian berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing-masing bagian produksi. Nah, untuk metode clean cost concept ini lebih jelasnya nanti ada di soal latihan ya. Jadi kita bisa lihat secara jelas penerapannya. Ya. Inti dari clean cost concept ini adalah dalam satu departemen produksi ada bagian dalam proses produksi itu ada 2 departemen tadi kan. Jadi ada yang namanya departemen produksi atau departemen utama dan departemen jasa atau servis. Jadi nanti masing-masing departemen itu ada yang masing-masing biaya overhead pabriknya. Kemudian dari departemen jasa itu harus mengalokasikan semua biaya overhead pabriknya, datanya ke departemen utama. Seperti itu ya. Nah, oke. Penjelasan saya sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf, saya mau tanya. Silakan. Ya, silakan. Apakah terdapat contoh biaya yang dikategorikan sebagai biaya semi variabel selain biaya pemeliharaan tidak langsung? Oke. Tadi kalau biaya nih ya, saya buka lagi saya. Nah, biaya berdasarkan sifat biaya. Biaya semi variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Contoh di sini, biaya pemeliharaan tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya listrik ini juga contoh biaya semi variabel ya. Biaya listrik, biaya air, ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi biaya pemeliharaan tenaga kerja tidak langsung, ya. Biaya pemeliharaan mesin, contoh ya. Lalu biaya listrik, air, telepon itu juga tergolong biaya semi variabel. Artinya di sini biaya jumlahnya berubah, tapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi, ya. Seperti itu ya. Kayak listrik kan tidak juga tergantung biaya. Kamu berubah volume kegiatan, listrik itu juga berubah, tapi tidak sesuai dengan perubahan volume kegiatan kamu. Mungkin ada faktor lain gitu kan. Misalnya kamu lupa mematikan listrik 2 hari gitu. Contoh, itu kan pengaruh ya. Pengaruh naiknya biaya listrik, tapi bukan diakibatkan oleh volume produksi kamu ya, tapi mungkin faktor manusiawi ya. Oke, seperti itu ya. Oke, gimana? Tadi yang tanya siapa namanya? Merianti ya? Oke, Merianti. Jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, Departemen Jasa itu harus mengalokasikan semua proporsi dari BOP-nya itu ke departemen utama. Sehingga pada akhirnya nanti sesudah ditransfer atau dialokasikan ke departemen utama atau departemen produksi, maka BOP yang ada di Departemen Jasa itu akan menjadi 0 ya. Pada dasarnya seperti itu. Bagaimana cara alokasi? Ya, seperti yang tadi ya. Ada memakai persentase ya. Ada yang memakai standar yang sudah ditetapkan tadi ya. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya sih di contoh soal latihan. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Sepertinya sudah jelas ya. Oke, karena waktu sudah habis. Oke.
pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam semua. Ya. Selamat kasih, Bu. istirahat. Malam, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Selamat malam. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Oke.